aku ya. Wah. Terus mau ngapain? Mau cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Ngobrol apa? Aku ngobrolin apa aja aku. Udah ngobrol. Ya gimana? Ditanyain dong. Jawab ini aja, mulai dari jawab pertanyaan orang-orang, teman-temanmu, teman-teman dekat. Pertanyaan apa nih? Ya, pertanyaan apa tentang Yasa. Yasa itu siapa? Terus kenapa? Kebanyakan ya biasanya pasti udah tahu lah kalau misalnya kayak teman-teman deket ya satu siapa, atau kalau Kalau misalkan ini ditonton sama orang yang nggak kenal kamu kan siapa tahu bisa tahu. jadi ya satu anak pertama Kok ku? oh iya Nggak no? sama. Ya gimana sih, iya anak pertama kita. Anak pertama kami. Oh, anak pertama kami. Lahirnya tanggal berapa yuk? Enggak. TikTok. Bingung lah nih tanyain gini. Iya maksudnya masih nggak inget kan? Tanggal berapa? Oktober toh. Iya tanggal berapa nggak nih? 4 toh. Hah? Tanggal 4? Berarti loh. Tanggal 4 Oktober itu siapa yang lahir tanggal 4 Oktober? Hah? Oh, tanggal 4 tuh meninggalnya. Masuk tukar Oh tanggal 4 meninggalnya. kita ya. Terus lahirnya tanggal berapa? Udah langsung aja. Nggak usah dulu atau iya. Lahirnya tanggal 12 Oktober 2018. Kan. Nah kan, ya udah lahir lahirnya 12 Oktober 2018. Berat lahirnya 3080 gram, panjangnya 51. Lahir sebelum sholat Jumat. Normal. Persalinan normal per vagina. Terus laki-laki
kondisinya seperti ini, terus yang terbaik adalah dirujuk gitu, karena di rumah sakit tempat persalinan itu nggak ada NICU. NICU itu apa? NICU itu ICU untuk bayi. ya ICU untuk bayi. NICU itu adalah ICU untuk bayi. Kamu nggak tahu NICU ya? Banyak nggak tahu. Aku awalnya nggak tahu. Terus dirujuk ke NICU, dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ada NICU-nya. Terus habis itu urus administrasi dan lain-lain, nunggu ambulans. Habis itu dirujuk sore, ya kan? Diantar ke rumah sakit rujukan sore, pakai ambulans. Udah sampai sana, itu posisi aku masih di rumah sakit tempat aku bersalin, karena aku kan barusan melahirkan ya. Barusan melahirkan, terus masih diobservasi lain-lain gitu kan. Bayinya dirujuk, terus sampai sana diperiksa kondisinya, terus masuk dengan dugaan dia ini bukan atresia duodeni tapi sepsis. Sepsis itu adalah jadi ada infeksi gitu yang menyeluruh gitu loh. Jadi di beberapa tempat
karena demam kan? Ya, diambil sampel urin karena demam. Karena demamnya nggak turun-turun kan. Kan demamnya sampai di 38. Demamnya sampai di 38. Terus habis itu kita ke arah sini. Ya muter aja kan. Oh. Terus habis itu karena demam, walaupun sudah minum kan waktu itu disuruh minum aja yang banyak gitu. Mau diinfus atau mau minum aja yang banyak gitu. Coba minum aja yang banyak. Mungkin kalau kurang minum dan masih demam, akhirnya demam terus menggigil gitu kan. Diambil sampel urin, pagi ya, dini hari ya. Dini hari. Terus habis itu paginya kan udah lahir kan. Pagi menjelang sini udah Jadi si lahir. labnya itu Labnya hasilnya belum keluar. Ya, hasilnya belum keluar dan Yasa sudah lahir. Tuh. Jadi ya tidak ada yang bisa dilakukan kan sebetulnya. nggak ada yang tahu juga kan, maksudnya Ya, nggak ada yang tahu karena tiba-tiba demam. sebelumnya nggak ada gejala apa-apa, nggak kenapa-kenapa. Nah, Ya, indikasi ke arah ke arah situ. kelainan atau apa gitu. Dan apa lab lengkap darah urin itu kan udah sempet diambil juga di trimester 3 kan, di sekitar minggu ke 34 ya kan, sekitar minggu 34 itu persalinan di minggu 38, tepat minggu ke 38 plus 1 itu kan hanya berjarak 4 minggu itu kan cuma jarak 4 minggu dan 4 minggu yang nggak kenapa-kenapa, maksudnya nggak ada apa-apa di 4 minggu itu, nggak Nggak ada yang aneh. sakit, nggak ada yang aneh gitu, nggak kerasa apa-apa. Aktifnya juga janinnya bagus. Ya janinnya juga tetap aktif, nggak ada apa-apa gitu. Jadi ternyata terus besokannya keluar hasil lab tinggi banget nih. Angka infeksi ya. Iya, indikator infeksinya itu. Jadi kemungkinan adalah Tapi kan nggak ada yang bisa memvalidasi itu juga. iya, nggak ada yang bisa memvalidasi, tapi aku ISK betul Ya, bahwa maksudnya aku ISK itu si betul. Yasa ini infeksinya karena apa? Karena dari ibunya kan belum tervalidasi kan. Jadi diagnosanya belum tegak ke arah sana kan. Terus Ya udah. Terus apa lagi bisa tanya kan? Jadi kan ya ibaratnya kan pasti kan tanya-tanya kok bisa gitu, maksudnya selama pas persalinan nggak kenapa-kenapa, itu kan berarti ibaratnya kalau dikasih penyakit nih, penyakitnya taruh ya pas dia lahir tuh, pas dia proses persalinan itu barulah dikasih itu sakitnya. Ya, jadi ya gitu. Jadi bukannya dari pas kandungan udah tahu, ekspektasinya ya kayak kelahiran normal Iya. orang pada umumnya. Jadi ya kayak orang kalau yang udah tahu janinnya ada masalah waktu di dalam kandungan, udah tahu sebelumnya, kayak mungkin ada teman kita yang kayak gitu, itu dia sudah siap ketika akan persalinan kan. Jadi ketika akan Maksudnya secara medisnya juga peralatan segala macam kan Iya. sudah dipersiapkan. Dan dia maksudnya batinnya itu sudah lebih siap menerima, oh iya kondisi anakku akan seperti ini gitu. Tapi kan kalau Yasa tuh kan nggak kenapa-kenapa gitu, nggak kenapa-kenapa, nggak ada masalah apa-apa. Terus ya udah kayak dikasih sakit deh pas persalinan, terus ya udah sakit gitu. Jadi cukup. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan
sakit yang dirujuk, Mm-mm. yang dirasain? Sedih lah pasti sedih, campur-campur sih rasanya. Sedih, terus mengingkari itu pasti kayak, emangnya kenapa sih gitu, emangnya anakku kenapa sih, terus emangnya kenapa sih kok harus aku gitu, kenapa sih kok harus anakku yang sakit gitu, kenapa sih nggak orang lain aja gitu ya, walaupun nanti kalau misalnya orang lain juga akan ngerasain hal yang sama kan, kenapa nggak orang lain aja gitu, kenapa mesti aku gitu ya, memang gak ada yang mau. Terus ya udah sampai di titik dimana ya memang harus kayak gitu, harus dijalani, ya gimana lagi, udah dikasih kayak gitu. Kan pasti sedih banget, shock banget, terus kecewa pokoknya. Menyalahkan diri sendiri ya.